Dari Jepang. Sebelumnya sih mungkin. Sebelumnya kita Kalau Black Panther itu lagunya apa? big band ya. Big band, oke. Kayak Glenn Miller. Nama? Glenn Miller. Ayo apa? Saya pernah dengar barusan. Saya juga tahu, saya mau oleh Bang Iwan. Saya tahu Henry Mancini. Ya, Henry Mancini, Billy Pound gitu kan. Dukungnya tiga guna. Banyak lah. Kalau yang gitu saya poek. Bandung ya, sama GMA Radio Rock itu kan luar biasa. Tapi sebetulnya KLCBS pun mungkin dari 10 lagu yang saya bisa nikmatin hanya 1-2 lah. Oh, gitu. Karena kebanyakan hanya promosi album baru dan itu cenderung ke jazz itu fusion ya. Dan buat saya itu bukan jazz. Iya, ada bedanya sama musiknya. Kalau kita menampung dari genre yang penikmat genre yang berbeda. Contohnya kalau yang saya tahu Henry Mancini itu Baby Elephant Walk. Lagu yang suka ada di sirkus-sirkus ya, kan? Oke. Terus apalagi kan saya ingin mendengar terutama bukan kami ya, Pak musisi ingin mendengar dari seorang penikmat musik. Apa sih yang diinginkan oleh penikmat musik? Seperti Kang Iwan. Ya sebetulnya kalau ruang lingkup bicara Cimahi ya, saya sebagai warga Cimahi tentu saja mengharapkan ada perhatian lah dari pemerintah dan untuk para penikmat musik, kemudian pekerja seninya juga seperti Kang Wewe ini gitu kan, dikasih bahasa umumnya dikasih panggung lah, dikasih ruang yang memadai lah, dan harus didukung penuh lah gitu kan. Karena nah bicara seni dari sisi budaya ya, bahwa pada dasarnya kita ini manusia dikasih kesempurnaan oleh Allah yang kita yakini gitu kan, indera penciuman, penglihatan gitu kan. Dan seni musik ini terkait dengan anugerah kita yang dikasih kebenaran oleh Allah, kesempurnaan, bahwa kita manusia cenderung suka mendengar bunyi yang punya irama harmonis, dan itu mempengaruhi suasana, keadaan, perasaan. Saya pikir itu positif ya. Dan kita cenderung menyukai misalnya lagu bimbo daripada kita mendengarkan tukang las yang lagi motong besi gitu kan. Artinya musik itu benar-benar bermanfaat lah. Oh gitu. Kalau kita mengingkari kesempurnaan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kayaknya kita mengamputasi kesempurnaan itu ya. Jadi artinya gini, kita bermusik tuh buat saya positif ya, bagian dari budaya seni itu kan. Dan itu anugerah gitu kan. Lain belum tentu punya diberikan anugerah seperti kita ya, manusia ya. Dan bicara musik, Benar, film horor kalau musik kan mas serem. artinya seperti ya Kang ya, artinya musik itu bisa mengaruhi keadaan, menciptakan suasana, dan kalau kita sudah istilahnya mengingkari itu, tertinggal lah akibatnya. Ya, itulah, dan spektrumnya bisa ke teknologi, sains ya, bagaimana mereka itu bisa menciptakan sound engineer itu itu sound system segala. Betul, artinya yang related terhadap ini dan pada dasarnya adalah kemampuan kita mendengarkan sesuatu yang sebagai anugerah itu, kita harus manfaatkan hal positifnya. Benar. Sorry, tolong ada yang bisa search nggak undang-undang kemajuan kebudayaan? Karena tadi Kang Iwan bicara soal kebudayaan ya. Ada undang-undang kemajuan kebudayaan, itu undang-undang tahun berapa ya? Jadi ada 10 unsur kebudayaan yang harus dimajukan gitu. Tolong ya, itu untuk nanti untuk bahan kita selanjutnya nih. Gitu. Ya, nggak apa-apa ya Kang Iwan. Udah ngebahas undang-undang ya. Ada kemajuan kebudayaan dan seni itu
kesenian itu termasuk dari bagian unsur kebudayaan yang harus dimajukan. Apalagi betul. Dan ada dananya loh, ada dananya dari pemerintah bagi orang yang mengelola suatu rumah budaya, itu ada dananya, dan dananya bukan dari APBN tapi dari dana abadi kebudayaan Indonesia. Terus kurang namanya. Bicara seni itu ya dari zaman saya lah mungkin sampai sekarang banyak orang yang anak muda terutama yang salah kaprah ya. Jadi mengapresiasi seni itu keluar dari substansinya, hanya mengagumi penyanyinya, gitarisnya, gitu kan, yang ikut-ikutan gayanya, modelnya. Padahal sebenarnya substansi dari seni itu ya bagaimana kita bisa menikmati hasil karyanya, kan. Sama sebetulnya nggak di bidang seni musik aja, di bidang seni rupa pun kadang-kadang ada hal-hal yang sifatnya berlebihan ya. Ada yang melukis pakai badan, toh kasih cat bola terus gulang-guling di media lukisnya. Buat saya keluar dari substansi sih. Sebetulnya itu bukan seni, itu aja lebih ke ekspresi ya. Ekspresi Bukan seni tapi ekspresi. Sedangkan kalau misalnya kita bicara seni rupa, ya sebenarnya harus punya fungsi dekoratif pada saat ditempelkan di dinding itu menghiasi ruangan. Nah, seni juga pada saat menghasilkan, ya seniman seperti Kang Tewi ini tadi menghasilkan karya seni yang bagus lah kayak tadi, enak didengarnya, liriknya menggugah, menginspirasi, itu substansinya seperti itu ya. Bukan caranya seorang gitaris misalnya pada saat di panggung senarnya digigit pakai apa? Pakai gigi gitu kan. Itu sih ya ekspresi lah gitu kan. Ya bisa saja sih untuk kepentingan industri, bisnis. Ya itu bisa untuk membuat penggemarnya lebih lebih antusias, mungkin lebih ini gitu kan. Tapi sebetulnya ya substansinya tetap aja hasil karyanya sih, harus nikmatin, apresiasi. Nah, Kang Haep. Terakhir Kang Haep pengen ngobrol apa dengan Kang Iwan karena terusan rada mengernyitkan kening saya. Ngobrol mana biar saran terus semua Kang Haep. Terakhir Ya, kalau kita kan sama penikmat dan semua orang punya selera pribadi masing-masing. Kita bisa dibandingkan gitu ya. Mungkin Kak Iwan genrenya senang ke jazz, yang lebih senang ke rock gitu. Oke. Ya, jadi semua punya selera dan itu menurut saya salah satu unsur kebudayaan jadi tumbuh itu karena perbedaan selera. Oh, oke. Ada kata terakhir nih ya, pemirsa sih. Ada kata terakhir dari Kang Haep. Timbulnya kebudayaan itu karena ada perbedaan selera. Oke, nanti kita di selanjutnya ya, di episode selanjutnya akan kita bahas nih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.